Hasil uji laboratorium pangan PT Embrio Bioteknik Indo tegaskan bahwa madu kelulut Kampung Dumaring layak mendapatkan sertifikasi BPOM untuk jenis produk madu budidaya. Kandungan nutrisi madu kelulut Dumaring dipastikan murni dan alami berasal dari bunga tumbuhan yang ada di sekitar Kampung Dumaring. Usai berkunjung ke sejumlah area peternakan madu kelulut Dumaring, tim Embrio Food Laboratory yang dipimpin langsung Dr. Insinyur Wida Winarno MSI paparkan hasil uji kepada seluruh anggota KUPS. Bertempat di Taman Sungai Dumaring, pertemuan ini juga turut dihadiri Direktur PT Gagas Dinamiga Aksenta Ojat Sujatnika, tim kolaborasi konservasi hutan dan Sungai Dumaring, serta pemerintah Kampung Dumaring. Hasil uji lab di PT Embrio Bioteknik Indo menyatakan bahwa madu kelulut Dumaring sebagai madu asli alami. Bahkan jika dibandingkan dengan kualitas madu yang pernah diuji Embrio Food Laboratory, madu kelulut Dumaring memiliki kualitas dan keaslian madu yang lebih baik. Tinggal lakukan sedikit perbaikan untuk bisa mendapatkan sertifikasi BPOM. Ternyata Dumaring ini mempunyai madu dengan kualitas dan keaslian yang cukup baik. Hanya perlu sedikit perbaikan agar bisa mendapatkan izin BPOM, dan saya yakin teman-teman di Dumaring ini bisa melakukan perbaikan tersebut. Perbaikannya adalah ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah bagaimana dengan teknologi sederhana tepat guna kita dapat menurunkan kadar air. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kebersihan dan persyaratan yang diminta oleh BPOM, baik itu di sekitar rumah lebah maupun pada saat pemrosesan, mulai dari madu itu sudah dipanen hingga penyaringan, kemudian pengemasannya. Untuk menguji lebih lanjut kualitas madu kelulut Dumaring, Embrio Food Laboratory bahkan kemudian mengirim sampel madu Dumaring ke laboratorium pangan yang ada di Jerman. Hal ini untuk memastikan kualitas dan kandungan madu ini lebih lanjut. Ya, jadi madu kelulut Dumaring ini mempunyai gula yang mengindikasikan bahwa madu itu asli, yaitu gula C4 yang angkanya sangat tinggi ya. Jadi angkanya itu hampir mendekati 0, di mana artinya memang madu ini asli. Lebah-lebah yang memproduksi madu ini mendapatkan makanan dari bunga-bunga yang ada di sekitar Dumaring. Yang kedua, memiliki sifat sebagai antibakteri yang baik, dan ketiga, memiliki sifat sebagai antioksidan yang juga baik. Oh iya, yang kami kirim sampelnya ke Jerman adalah untuk mengukur gula C4. Jadi untuk mengukur apakah memang madu ini dihasilkan oleh bunga-bunga dari tanaman yang ada di sekitar. Jadi bukan diberikan gula dari gula pasir. Diakui Wida Winarno, kandungan gula madu kelulut Dumaring berdasarkan data mikroskopis lebih banyak dipengaruhi beberapa jenis bunga yang ada di Kampung Dumaring. Ya, ternyata perbedaan jenis bunga yang dikonsumsi menghasilkan perbedaan rasa yang berbeda-beda juga perbedaan warna. Jadi kami pernah merasakan yang sangat asam, yang jika diukur dengan pH meter atau dengan menggunakan kertas lakmus itu mendekati pH 2, tapi ada juga yang mendekati 3,5. Jadi variasinya rasanya sangat banyak, dan itu sebetulnya menggambarkan madu kelulut memang cenderung agak asin, tidak terlalu manis seluruhnya gitu. Dan sebetulnya kalau dari preferensi rasa, keasamannya itu membuat madu kelulut jadi terasa lebih segar seperti itu. Untuk menghasilkan madu yang layak konsumsi dan layak dipasarkan secara luas, tentu harus sesuai dengan standar BPOM. Sejumlah catatan perbaikan dan penerapan teknologi pasca panen menjadi faktor yang penting untuk menjaga kualitas madu kelulut Dumaring.
Jadi masih ada beberapa catatan yang itu perlu strategi dari teman-teman semua dan program, dan kami embrio dari jauh juga kami akan mencoba mencarikan teknologi tepat guna seperti apa sih yang bisa bersama-sama dilakukan untuk menyelesaikan PR-PR yang harus diatasi untuk mencapai BPOM. Produk madu yang layak dipasarkan tentu terus memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan BPOM. Hal ini meliputi seluruh tahapan proses pembudidayaan madu, proses panen, pengemasan hingga siap dikonsumsi masyarakat. Ya, karena BPOM itu mensyaratkan sebuah proses penanganan produk yang bersih dan aman, dan itu tidak menafikan bahwa sumber bahan bakunya itu juga harus bersih. Jadi katakanlah tahapan prosesnya sejak panen itu menggunakan alat hisap madu yang selalu dibersihkan. Kemudian sebelum melakukan kegiatan cuci tangan, menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian disaring, penyaringannya juga seperti itu agar kotoran-kotoran mungkin yang terikut saat proses pemanenan madu itu juga bisa dilakukan. Kemudian peralatan pengumpulan madu juga itu peralatan yang bersih, dibersihkan hingga akhirnya nanti dikemas dalam botol juga yang sudah bersih. Pengembangan ekonomi masyarakat dan SDM desa melalui KUPS Madu Kelulut Dumaring merupakan bagian integral dari program kolaborasi konservasi hutan dan sungai Dumaring yang digagas dan dikelola bersama oleh Kuala Lumpur Kepong atau KLK, Aksenta, Belantara, pemerintah Kampung Dumaring serta KPHP Berau Pantai. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Charles Bale, Renard TV melaporkan.